Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amen. Shalom orang percaya, jumpa lagi pada acara Cozy Chat with Us dengan saya Stephanie Lestari selaku pembawa acara di acara ini. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan kepada orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang ingin mempromosikan usahanya, bisa mengirimkan foto kalian, foto produk ataupun foto usaha kalian beserta logo ke admin kami yang berada di bawah ini nomornya, dan tampilannya akan seperti ini. Jadi akan kami tayangkan selama episode berlangsung. Oh iya, tidak lupa saya juga mengingatkan kami sangat membutuhkan dukungan kalian untuk acara ini agar acara kami bisa berjalan dengan lebih baik. Gampang kok caranya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ini gratis. Pada episode kali ini, kami akan mengangkat sebuah cerita tentang seorang anak muda yang dulunya memakai ilmu putih. Beliau bernama Bapak Filipus Danu. Inilah cerita dan kisahku. Selamat siang Pak Danu. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh tahu Pak, sekarang kegiatannya apa? Sekarang ya ada sedikit usaha kecil-kecilan lagi ya coba lagi merintis lah sambil pelayanan juga. Oke. Bisa diceritain nggak Pak, gimana asal-muasal Bapak bisa berkenalan dengan ilmu putih ini? Ya, sebelum saya ceritakan sebelum berkenalan dengan ilmu putih ini, saya ceritakan dulu masa lalu saya dari kecilnya. Waktu saat saya masih kecil, saya sering kali melihat hal yang tidak yang aneh-aneh lah, kasat mata itu hampir sering, dan mimpinya pun juga saya sering mimpi hal yang tidak baik sih, kayak itu pocong lah atau hal yang lain seperti itu. Hampir setiap hari itu sering sekali. Dari kecil itu Pak? Dari kecil saya. Terus perasaan Bapak gimana waktu lihat awal-awal itu? Pertama kali lihat itu awalnya saya pasti otomatis ya takut lah. Saya teriak cari orang tua saya. Itu ya membuat saya sampai saya teriak minta papa saya untuk temenin saya pada saat tidur gitu. Sering seperti hal kayak gitu. Itu berlanjut tuh Pak? Apa setelah selesai, maksudnya setelah kan ada kan beberapa ini yang memang dia anak-anaknya aja bisa lihat, setelah itu pas dewasa enggak? Jarang sih, itu cukup lama, tapi itu sampai dari umur ya setahun 2 tahun dari kecil lah. Tapi pas sudah ini lebih sering saya mendengar kayak suara yang aneh-aneh, yang kayak ada suara lah. Saya tanya teman saya atau gimana, teman saya tidak dengar tapi saya dengar. Contohnya kayak gimana Pak, suara apa? Kayak ada suara yang minta tolong atau apa, tapi itu teman saya tidak dengar gitu. Saya tanya teman saya, oh udah, jadi hampir cukup sering juga hal seperti itu. Jadi cuma Bapak doang yang dengar gitu? Iya, seperti hal gitu. Gitu. Berarti Bapak memang bisa dikatakan memang peka dari kecil gitu ya Pak ya? Iya, dengar suara hal, tapi bukan mendengar hal yang suara yang tidak baik lah jadinya. Bukan suara yang ya seperti yang kita kenal ini dengan suara Tuhan atau apa, bukan. Terus gimana Pak setelah itu? Setelah itu saya berlanjut sampai saya usia sekian, saya ingin mempelajari ilmu itu karena awalnya salah satunya itu saya dendam dengan keluarga saya pada awalnya. Betul bukan lebih ada perasaan dendam ke koko saya lah gitu waktu itu saat itu. Itu yang menyebabkan Bapak saya ya mempelajari ilmu hal itu. Ilmu putih itu. Ya, awalnya memang saya juga senang dengan hal-hal spiritual, dengan hal seperti gaib itu saya suka sekali dulu gitu. Itu ilmu putihnya kayak apa sih Pak? Boleh kita tahu nggak? Ya, ilmu putih itu berbeda dengan kayak ilmu hitam yang kayak harus baca mantra atau gimana. Seolah-olah yang saya pelajari ya, yang saya selama saya pelajari ini bukan kayak harus ada kayak kayak sesajen atau hal apa itu tidak, dan tidak harus kayak baca mantra atau gimana, beda. Saya pelajari dari guru spiritual itu saya, guru ya yang melatih saya lah seperti itu. Jadi lebih kayak pernapasan, tapi ada ilmu kayak diisi lah. Jadi setiap kita kenaikan tingkat itu selalu pasti saya makan bunga melati, bunga kantil. Lebih tepatnya kantil, dan ditetesin dengan air dari melati itu sendiri. Itu naik tingkat, maksudnya naik tingkat gimana Pak? Tingkat ilmu kitanya. Setiap kenaikan tingkat kan ada kayak kita mau belajar kayak silat, kayak taekwondo atau apa, kayak strip 1, strip 2 seperti itu jadinya. Jadi di ilmu ini juga ada? Iya, tapi tidak seperti kayak taekwondo atau apa, tidak. Setiap kenaikan tingkat badan kita selalu dites, itu disebutnya dipukul pakai tebu atau apa.
untuk ngetes ilmu yang udah kita pelajari, kenaikan itu. Jadi setiap itu ada ilmu-ilmu yang ini harus pakai berapa seperti itu. Jadi untuk apa, jadi macam-macam beda-bedanya. Itu kalau step itu kalau misalnya berarti dari step awal ke step selanjutnya itu biasanya lebih susah atau memang sebenarnya semuanya sama aja, cuman beda, maksudnya beda fungsinya aja. Hampir sama, cuma kenaikan kita level kayak ilmu ini kita lebih meningkat aja sih. Oh, ini nggak ada mantranya Pak? Tidak ada mantranya, cuma memang kita kayak ada pantangan-pantangan dulu yang saya cuma ingat cuma salah satu. Kayak visi misi atau apa pantangan itu cuma satu yang saya ingat sampai sekarang itu tidak boleh kayak merusak pagar ayu. Oh, apa tuh Pak, boleh diceritain ya? Pagar ayu itu kita tidak boleh merusak ya kehormatan perempuan itu jadinya. Kehormatan perempuan. Jadi memang itu yang satu patangannya ya. Seolah memang saya baik. Dan setiap kita latihan pun aja itu saya bukan ngerasa ya, memang sering kali lihat hal-hal yang tidak ya seperti kayak tiba-tiba kayak ya yang nangkring di atas atau apa. Apa gitu. tuh Pak yang nangkring di atas? Ya biasa ya si Kunti itulah jadinya gitu. Setiap gitu. latihan saya jadi seperti itulah jadinya. Boleh diceritain nggak Pak, asal muasal Bapak belajar tuh di ilmu yang tingkat dasar diajarinya ilmu apa? Pada dasarnya kalau ilmu dari tingkat dasar sama yang akhir itu hampir sama sih, Pak. Yang membedakan ketika kita naik level di tesnya, dites lagi semakin berat ilmunya. Tesnya semakin berat? Iya, nah makanya dulu disebut istilah kita itu namanya ngampal. Ngampal jadi kayak kita isi suatu benda atau apa itu tiba-tiba entah itu bisa kita jadi kayak macan, jadi kayak bisa untuk kayak ilmu kebal juga jadinya. Kemasukan gitu? Iya, kayak kemasukan seperti itu. Seperti itu jadinya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi ya macam-macam, makanya kalau dulu kayak kita main kayak gitu kita bisa panggil. Kita bisa dipanggil? Bisa kita panggil gitu. Waktu itu kita untuk kayak ngejaga atau apa untuk ini kita. Jadi ya seperti itulah jadinya. Itu latihannya apa Pak? Pernafasan? Seperti kayak pernafasan, tapi setiap pernafasan kan contohnya kayak satu seperti ini, oke, satu panjang pendek. Tapi itu setiap kayak angka-angka itu berbeda-beda. Gitu. Terus yang Bapak rasakan apa Pak? Maksudnya pada saat kalau auranya berasa kayak ada energi masuk atau apa, kita main seperti itu. Berasa di diri Bapak sendiri? Berasa, karena itu aura kita kayak spirit roh atau apa kita itu berasa sekali sih jadinya. Cukup berasa. Yang Bapak pelajarin sampai tingkat berapa waktu itu? Tingkat sih nggak ada kayak semacam setiap kenaikan tingkat kita cuma ada 2 kali kenaikan tingkat saat itu. Cuma pada dasarnya sih sama aja. Cuma kayak setiap naik tingkat kita pasti dimakan bunga kantil dan air melati itu sendiri. Ditetesin air melati mata kita. Di mata? Di mata. Dan makan bunga kantil. Nah, setiap kenaikan tingkat seperti itu. Jadi mau tingkat 1, tingkat 2, tingkat berapa sama aja. Tapi yang membedakan pada saat kita dites nanti ilmunya. Dan bisa sampai yang gimana, yang besar seperti apa nih, yang gimana atau apa. Dari kekuatan ini kita bisa bikin orang mental atau gimana gitu. Makanya disebut kita ngampal seperti itu. Disebutnya namanya kayak ngampal lah. Kayak satu benda kayak ini diisi apa, kayak gelas ini kayak diisi. Kita kayak dites latihan atau apa. Kita mental apa enggak nih di tesnya. Kita latihan. Nah tiba-tiba kayak lagi latihan kayak gitu, tiba-tiba kita nggak tahu nih teman kita jadi juga sama-sama jadi. Bisa-bisa pas kita ini jadi kayak kita berantem. Entah itu. Tapi secara ilmu Pak, secara gaib maksudnya berantemnya? Secara fisik juga. Tapi udah ngontrol bukan kita yang ngontrol. Oh berantem secara fisik kayak bela diri begitu? Iya, tapi kita nggak akan ngerasa sakit atau apa. Entah itu jadi macan, entah itu jadi apa gitu. Entah jadi kayak semacam kayak ular atau apa gitu, macam-macam. Gitu. Suaranya juga kurang lebih yang saya tahu ya waktu pas itu ya seperti kayak gitu sih. Pengalaman apa Pak yang paling Bapak nggak bisa lupa selama belajar di ilmu itu? Pas belajar ilmu itu ya pengalaman saya lupa ya, yang nggak bisa saya lupa. Saya ketika saya punya ilmu seolah-olah kayak gua bisa. Jadi nggak diem aja atau gimana, kayak nganggap orang remeh atau gimana atau apa istilahnya. Kalau ada apa-apa, wah jadi kayak tanpa tidak sadar kayak timbul ada rasa kesombongan. Tanpa tidak sadar, karena kalau macam-macam nih orang atau gimana, saya bisa bikin orang ini jadi sakit, jadi apa segala macam jadinya. Yang membedakan ilmu hitam dan ilmu putih ini apa Pak? Kenapa Bapak bisa mengklaim yang Bapak pelajarin ini ilmu putih gitu loh? Ya saat itu seolah-olah yang diajarin itu kan memang tentang suatu hal yang baik-baik semuanya. Dari kayak visi misinya atau apa, salah satunya kita nggak boleh merusak pagar ayu itu.
terus tidak ada ya kayak semacam kayak apa ya, lebih kayak disuruh minta kayak semacam kayak tumbal atau apalah itu. Itu nggak ada sama sekali di situ. Seolah-olah seperti itu tidak ada, tapi secara roh tanpa tidak sadar ternyata itu ada. Saya karena setiap saya latihan itu tanpa saya sadar itu saya mengeluarkan darah. Latihan ngeluarin darah Ya, istilahnya kita pasti luka-luka. Terluka. selama latihan nih Pak? Iya, entar itu kayak berantem atau apa, Heeh. itu kayak kita luka berdarah gitu keluar. Dan itu yang saya paham ternyata itu kayak kita main apa ya, di tetesin kantil, bunga kantil dan minum air mati itu seperti kalau saya rasa itu seperti kayak perjanjian jadinya. Itu merubah karakter Bapak nggak pada saat Bapak menguasai? Awalnya sih enggak, biasa-biasa, tapi lama-lama kok kayak ada rasa kok ini gimana ya atau apa, bisa saya tinggal pakai ilmu saya aja gimana atau apa. Memang sih pada saat itu kalau orang lewat atau apa saya tahu nih orang punya apa enggak, kayak punya pegang ilmu atau apa, saya tahu. Berasa aja gitu Pak? Berasa. Kadang juga ada yang kayak lewat atau kayak ngajakin ngetes ilmu. Saya bilang saya nggak bisa, nggak punya apa-apa. Tuh, selalu seperti itu. Seperti itu jadinya. Ada aja sih. Ada yang pernah Bapak gunain nggak? Maksudnya Bapak pernah pakai ilmu-ilmu ini yang Bapak punya itu untuk Pernah apa gitu? saya coba itu untuk apa ya, salah satunya itu untuk kayak kebal gitu. Terus pernah saya coba juga untuk apa ya, untuk kayak semacam kayak pelet gitu. Tapi untungnya itu bisa tidak berdampak terlalu gitu lama, langsung bisa lepas. Karena risikonya pun juga itu nggak akan bisa lepas. Harus ada satunya yang meninggal gitu. Pak, kalau ilmu pelet itu ya, Pak? karena saya pernah bertanya sama ya yang ngajarin saya ini, guru saya istilahnya gitu. Apa tuh Pak? Gimana, boleh diceritain? Dia bilang jangan kamu pakai itu, nanti nggak bisa lepas. Harus salah satu yang meninggal, harus ada yang satu yang mati, antara si yang melet atau yang dipelet gitu. Kalau misalnya puasa-puasa gitu ada nggak Pak di sini? Puasa sih sebenarnya nggak ada, cuman ya kalau mau kita puasa sih ada. Lebih sebenarnya kalau puasa itu lebih kayak konsentrasi atau gimana, sebenarnya lebih kayak mau mendekatkan diri tapi bukan ke hal yang baik sebenarnya. Kayak semacam kayak bisa bilang kayak semedi jadinya, bisa seperti itu. Pernah ini nggak Pak? Maksudnya ilmu-ilmu yang Bapak punya itu tiba-tiba tanpa Bapak sadari menyerang ke diri Bapak sendiri? Sebelum kenal Tuhan, Ya. Sebelum kenal Tuhan. Sebelum kenal Tuhan sih enggak. Cuma paling banyak ada yang kayak mau ngetes lagi gitu. Ngetes ilmu gitu lagi Pak? atau gimana, ada yang ini atau apa. Itu rasanya gimana Pak? Bapak bisa tahu dari mana dia mau ngetes? Ketahuan kan, dia datang, dia ngomong ngajakin. Gitu. Oh, langsung terbuka begitu bicaranya? Ya, kita ngetes tuh sambil ngomong berdua kayak gini atau apa. Yuk, seperti itu. Karena saya juga pernah dulu pakai ilmu kayak gitu kan. Dulu ada yang zaman dulu itu kayak orang keliling-keliling tuh kayak cari duit atau apa, pakai kan ilmu kebal segala macam. Itu kayak di acara pameran di kampung-kampung lah. Saya pernah coba ngetes ilmu saya kayak gitu. Saya coba datang, saya nggak ini segala macam, dan pernah dia bilang sambil bilang, tolong jangan ganggu kami hanya cari duit seperti itu. Saya cuma hanya mau tahu ini. Ternyata ya pas saya udah nggak pakai, dia bisa ini main lagi. Nah seperti itu. Jadi ya memang orang-orang yang kayak apa ya, disilet atau apa. Cuma bedanya dia pakai mantra-mantra baca-baca atau apa lebih seringnya. Yang menyebabkan Bapak kepikiran mau bertobat apa Pak? Awalnya dulu ya yang sebenarnya antara mau bertobat dulu rencana itu nggak ngerti. Saya juga sendiri sampai bingung, tidak ngerti kenapa kok saya bisa kenal Tuhan. Memang pada saat itu mama saya selalu bikin persekutuan doa di rumah. Hampir setiap hari bikin persekutuan doa. Saya selalu keluar, paling ngambil bola basket, keluar kemana. Menghindar pokoknya gitu ya Pak? Menghindar, sampai menghindar. Seperti itu terus berlanjut. Sampai saya bilang kan pernah saya ada ini yang sakit apa, sini coba saya sembuhin sakit kepalanya. Cuma itu berasa, kayak energinya saya pun juga berasa, itu kayak semacam bola kayak energi, dia juga kayak berasa senut itu kayak ada kayak suatu energi gitu. Pernah gitu. Tapi pas saat mama saya sering bikin persekutuan doa kayak gitu, itu hampir sering kan setiap hari, cukup sering lah, seminggu sekali atau hampir tiap minggu lah. Saya pasti selalu keluar ya, sampai akhirnya saya bilang sama mama saya nggak percaya. Jangan kalau emang Tuhan itu ada, tunjukin, saya lawan gitu. Oh, Bapak ngomong begitu ke sama orang tua? Mama. Oh, oke. Nah, itu
istilahnya pas berapa hari itu kayak kita semedi di dalam kamar saya. Heeh. Udah semedi aja kayak ini. Udah terus udah seperti itu, besoknya nggak tahu kenapa saya kayak dibawa ke dunia ini sendiri. Mas ke dunia apa nih Pak? Kayak dunia nyata seperti ini, cuman tidak ada orang. Heeh. Saya pakai kayak gitu kok nggak mempan. Nah kedua kayak ada mimpi, bukan antara mimpi dan bukan mimpi, itu ada banyak orang ke dunia ini juga. Itu kok ada yang kayak ada tiba-tiba kayak ular siluman masuk ke tetangga atau apa. Saya datang, saya bilang udah saya pakai ilmu atau segala macam, kok nggak bisa nggak mempan. Saya ingat pas itu pas saya coba ngomong kayak dalam nama Tuhan Yesus kayak gitu, langsung hilang. Saya juga hilang dan saya juga langsung sadar antara ini mimpi apa nggak mimpi nih. Gitu. Nah sampai yang ketiganya saya ini lagi kayak bawa dunia ini gelap gulita, saya pakai kayak ilmu atau apa nggak bisa. Nah saya bilang, saya teriak minta Tuhan tolong, Tuhan Yesus kayak gitu. Kayak ada tiba-tiba setitik cahaya itulah jadinya. Saya kejar, saya kejar udah mau deketin, langsung saya tersadar. Gitu. Ya, seperti hal itu jadi kayak pertanyaan buat saya. Saya akhirnya saya tanya ke tetangga saya yang pendeta juga. Akhirnya saya mau ikut mengenal Tuhan, pelepasan segala macam. Oh berarti asalnya dari itu ya Pak ya, dari yang Bapak merasakan kok tiba-tiba mau pakai ilmunya, taunya nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada, kayaknya kayak nggak berfungsi sama sekali. Nggak ada fungsinya. Ya kayak mama saya waktu itu sempat sakit atau apa, saya mau pakai kayak ilmu itu untuk nyembuhin atau apa, mama saya tidak pernah mau. Sampai dia bilang, kamu jangan pakai ini ya, gitu. Kalau mau ini atau makanya kadang saya suka pijit, cuma saya mijit mama saya aja gitu. Tapi nggak dipakai itu. Nggak pakai ilmunya untuk nyembuhin mama ya, gitu ya. Memang seolah-olah kayaknya baik, tapi inti dan unsurnya itu hal yang sama. Oke. Terus gimana Pak? Lanjut Pak, setelah Bapak ketemu sama tetangga Bapak, dibimbing sama beliau? Tidak, saya mau mulai dibimbing saya aja, cuman coba disuruh ke gereja, kenal Tuhan dulu ini segala macam. Nah itu saya mulai ikut doa pelepasan sama di tempat gereja itu. Itu sampai akhirnya saya kan kenal dengan akrab juga dengan anaknya gembala sidang gereja itu. Saya akhirnya dibaptis saat itu, mulai ikut Tuhan apa segala macam mau. Udah dibaptis, tapi saya masih setiap kali doain selalu manifestasi. Setiap kali doa? Setiap didoain selalu manifestasi, dan saya masih belum bisa ngerti doa atau baca firman atau gimana itu jadinya. Sering jadi kayak kok nggak bisa. Saya banyak bilang kamu di ini jangan kayak acting atau gimana atau apa. Tapi memang kenyataan yang saya rasakan seperti itu. Ada yang berasa ini nggak Pak? Maksudnya setelah Bapak dibaptis dan ikut Tuhan, apa maksudnya ilmu-ilmu yang dulu dari pegangan-pegangan Bapak yang dulu pernah mencoba untuk ngikut lagi kah, atau yang Bapak rasa gitu? Kalau sampai saat ini pasti adalah hal seperti itu ngikut. Tetap namanya hal kita pernah di dunia hal seperti itu, ya pasti akan ada lah. Memantau mencari celah kita atau gimana gitu sih. Berarti tergantung dari kitanya lagi ya Pak ya? Ya betul. Itu tergantung dari kita, apakah kita membuka lagi atau tidak seperti itu sih. Yang saya mau tanya Pak, apa yang Bapak rasakan perbedaan mendasar apa waktu ikut Tuhan dengan sebelum ikut Tuhan? Nah sebelum waktu ikut Tuhan itu kan ya jauh sebelum ikut Tuhan saya masih pelepasan itu. Masih pelepasan sampai akhirnya saya ketemu Bapak rohani saya itu. Cukup lama juga sama beliau, dari tempat yang gereja yang teman saya ini, dan tempat gereja mama saya. Ketemu Bapak rohani saya, dikenal sama anak yang pendeta yang kenal lah gitu. Akhirnya saya pelepasan, ternyata saya pun juga tidak tahu, ternyata saya ngelakuin perjanjian tanpa saya sadar. Tanpa Bapak sadar? Seperti itu. Perjanjian apa Pak? Seperti apa ya, karena saya bilang Pak, emang sih Pak kalau siap saya latihan atau apa ngampal, istilahnya ngampal seperti itu, saya selalu ngeluarin darah. Entah itu berdarah, kok kayak ngampal jadi kayak kita kayak berantem. Tapi kita nggak ngerasa sakit atau apapun itu gimana. Gitu. Ternyata di situ letak perjanjiannya Pak. Iya kan, dan juga saya sering siap kena ketikat makan bunga kantil dan ditetesin air melatinya itu. Dan makan setiap dulu itu saya sering ada bunga kantil sedikit atau gimana saya ambil, saya makan. Apa tuh Pak rasanya Pak? Rasanya sih biasa aja sih gitu. Cuma tanpa saya sadar ternyata itu salah satu kayak unsur hal yang mengundang sebenarnya. Oke. Nah sampai Bapak rohani saya, saatnya pelepasan, saya disuruh sama Bapak rohani saya
saya disuruh baca firman, doa dan baca firman kalau bisa dan sambil puasa. Karena dia bilang saya ini kosong, belum ada isinya segala macam. Isi dalam arti kata isi firman Tuhannya itu. Jadi kayak rumah ini kosong, belum ada apa-apanya gitu. Situ saya akhirnya sering suruh baca firman, dididik sama beliau tentang diajak penyembahan terus atau segala macam jadinya. Jadi setelah Bapak mengisi diri Bapak dengan banyak berdoa, banyak baca firman, itu hilang sendiri sampai ke sini hilang sendiri atau memang gimana Pak? Tetap ada proses ya jadinya. Pelepasan hilangnya ya Langsung. nggak langsung, karena kan memang tanpa saya tidak sadar saya melakukan dengan darah seperti itu. Nah, tapi dari situ saya sampai disampaikan sama Bapak rohani saya, kamu bisa balik lagi ke hal itu, tapi untuk lepasin anak ini akan jauh lebih sulit daripada kamu pertama kali pelepasan. Karena yang keluar itu sudah satu, seperti apa yang di firman Tuhan juga kan ada. Nanti dia akan ngajak teman-temannya itu 7. Jadi keisi lagi 7 dan dia itu akan jauh lebih sulit lagi. Berarti setelah Bapak mulai mengisi hidup Bapak dengan firman Tuhan, dengan banyak berdoa, ilmu-ilmu yang dulu tuh udah nggak ingat sama sekali Pak? Enggak, karena kayak dulu ya kalau siap kita latihan itu kayak jurus disebutnya kayak jurus lah gitu. Kita cuma hanya kayak lambangkan angka-angka. 1 seperti ini, 2 seperti ini, sampai kalau nggak salah sampai 10 apa sampai 15 saya lupa itu. Maka saya udah nggak ingat 1 seperti apa saya pun juga udah nggak ingat. Udah nggak ingat ya Pak ya. Puji Tuhan ya Pak. Kira-kira apa nih Pak yang mau dibagikan Pak untuk para penonton? Kalau TV channel? saya ingin bagikan ke teman-teman juga ke anak-anak teman kita yang masih muda semuanya ini, sebenarnya mau ilmu putih mau ilmu hitam itu pada prinsipnya itu sama aja sih. Sama aja Pak. Sama aja gitu. Ya lebih baik kita cari Tuhan lah, dan rasa damainya pun juga pasti beda. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita ini, kita main game dulu ya Pak ya. Jadi saya akan bacakan beberapa pilihan gitu. Bapak jawab cepat apa yang muncul di pikiran Bapak pada saat itu, Bapak langsung jawab. Ya. Oke, siap ya Pak ya? Oke. Melayani atau dilayani? Melayani. Oke. Kekristenan atau Yesus? Yesus. Disambut atau diutus? Diutus. Memberi atau menerima? Memberi. Percaya atau melihat? Percaya. Berkat atau bersyukur? Bersyukur. Oke, orang percaya, dari cerita Bapak Filipus Danu kita belajar bahwa ikut Tuhan itu jauh melebihi apapun, jauh melebihi ilmu-ilmu yang kita punya. Baik maupun itu ilmu hitam ataupun ilmu putih, itu semua asal dari setan ya Pak ya? Setuju dan kita sepakat ya Pak ya? Kita sepakat. Oke. Orang percaya, terus dukung kami dengan cara yang amat sangat mudah, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Di akhir kata, tetap nyalakan terangmu dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Shalom. Shalom.